kultivator usna yang berarti baik atau bagus. Ada kultivator adhuta yang berarti monster atau raksasa, dan ada pula kultivator cendala yang berarti jahat atau ingkar. Ketiganya saling bersaing untuk menjadi yang terkuat, bahkan rela bertarung sampai mati. Mengapa begitu? Karena ada kedudukan yang lebih agung dan menjadi idaman dari semua kultivator tingkat tinggi yang disebut nitya, yang berarti abadi atau immortal. Jelas tidak mudah, sebab ujian yang harus dihadapi jauh lebih besar dari semua bentuk kultivasi, dan itu hanya untuk satu tujuan, yaitu bisa memasuki gerbang sanityasa yang berarti keabadian atau immortality, disebut pula dengan nama kelanggengan. Sedulur-sedulurku, namun untuk bisa mendekati gerbang sanityasa, maka siapapun harus rajin berkultivasi dan berhasil melalui ke-17 bentuk kesengsaraan. Sedangkan kesulitan yang harus dihadapi tak peduli di ranah apa yang sudah dimiliki, dan memang kesulitan yang datangnya dari luar bisa teratasi dengan meningkatkan latihan dan konsentrasi. Akan tetapi kesulitan yang muncul dari dalam diri sendiri terasa jauh lebih sulit. Akan selalu ada orang yang tidak bisa melewatinya. Ia bahkan gagal sejak masih di awal-awal perjuangan. Sedulur-sedulurku, kultivasi berarti mengolah diri untuk meningkatkan kemampuan. Sedangkan kata sakti itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mampu atau kuasa, berbuat sesuatu yang melampaui kodrat alam. Dalam bahasa Sanskerta pula, maka kata mandraguna, sudibya, yoni, dan prastala juga diartikan sakti. Sementara amongasiti atau amongasakti bahkan diartikan sangat sakti atau teramat sakti. Begitu pula dengan kata dik yang berarti lebih atau mumpuni, sehingga istilah dikdaya juga berarti teramat sakti atau sangat sakti. Sedangkan untuk maksud kelebihan atau kesaktian maka disebut dengan kamayan. Sungguh lengkap dan kompleksnya bahasa kuno ini. Dan pertanyaannya kini adalah, ingin menjadi sosok yang seperti apakah seseorang? Sebab masih ada dunia abadi immortal yang unik di atas dunia kultivasi, yang memiliki gambaran jangka panjang dan tidak terbatas, yang juga di luar pemahaman umum, dan itu sungguh menakjubkan. Selama dapat bertahan dengan kesabaran dan ketekunan, siapapun tidak bisa dilihat batas pencapaiannya di masa depan, dan tidak pula menutup kemungkinan bila pada akhirnya ia bisa mencapai derajat yang lebih tinggi lagi, yang disebut para mudita, yang berarti lebih luas, sangat baik dan bijaksana. Sedulur-sedulurku, pada masa lalu ada beberapa ilmu tingkat tinggi yang berhasil membuat para leluhur kita hidup abadi. Mungkin pada kesempatan yang lain akan saya rincikan mengenai Hastrayansa, Haisantara, Daivantra, Aruyas, Alvantara, Eonda, Sinmada, dan Hatta, Datran, Satran, Yatra, sehingga perlu mengubah mindset cara berpikir mengenai kehidupan dunia ini. Tidak semuanya mustahil dilakukan oleh manusia, walaupun serasa tidak mungkin. Yakinlah bahwa diri manusia itu sebenarnya adalah makhluk super yang tertidur, sehingga perlu dibangkitkan lagi, tentunya dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Sang Maha Pencipta kepada para utusannya. Maka dari itu, sedulur-sedulur, jangan pernah menunda untuk berkembang. Jangan pula berhenti dengan mengabaikan latihan, meskipun harus menempuh jalan yang bergelombang pasang surut, atau menghadapi berbagai kesusahan yang tak terhitung jumlahnya. Tetaplah bertekad untuk terus maju dan menyusurinya. Karena jika sudah berhasil melalui ke-17 bentuk kesengsaraan, maka barulah akan benar-benar bisa menjadi kultivator sejati dan menjelajahi alam semesta. Lalu dengan begitu jalan menuju gerbang sanityasa, keabadian, immortality itu akan muncul. Sebuah langkah baru harus dimulai sejak awal dan dengan niat yang murni. Jangan bimbang dan atau cuma angin-anginan, tidak punya pendirian saja.
karena itu hanya akan menimbulkan kecelakaan dan kesia-siaan. Harus tetap serius dan kekeh, bertahan teguh pendirian, tekun, konsisten, tanpa henti untuk dapat meraih tujuan yang maksimal. Karena sekali lagi ada 17 bentuk kesengsaraan yang harus dilalui, dan itu semua tidak mudah. Adapun saya sebutkan di antaranya, yang pertama adalah durbala, ketakutan. Yang kedua adalah waswita, kecemasan atau kekhawatiran. Yang ketiga gamang, keraguan-raguan. Yang keempat duka, kesusahan, kesedihan. Yang kelima lalisa, kehilangan. Yang keenam piyambaka, kesendirian, keterasingan. Yang ketujuh ranehan, ketiadaan, tiada hasilnya. Yang kedelapan germo, kepemilikan. Yang kesembilan kacopa, kemelekatan. Yang ke-10 harda, obsesi. Yang ke-11 sambega, ambisi. Yang ke-12 cintaka, angan-angan. Yang ke-13 prasti, hasrat, keinginan. Yang ke-14 mana, perasaan. Yang ke-15 tapaki, kesan-kesan. Yang ke-16 ungkara, sanjungan dan pujian. Dan yang terakhir ke-17 ngarawanta, popularitas. Dan ketika berhasil melampaui ke-17 bentuk kesengsaraan itu dengan baik dan bisa terbebas darinya, maka barulah seseorang dapat meraih kariswa, ketenangan yang sesungguhnya. Jika sudah mencapai kariswa, ketenangan, barulah akan merasakan kuryaswa, keheningan yang sebenarnya. Dan ketika sudah merasakan kuryaswa, keheningan itu, maka ia pun memiliki kesempatan untuk bisa menemukan hiraswa, kedamaian yang sejati. Inilah pula yang menjadi tujuan utama dalam usaha untuk menjadi kultivator abadi atau immortal. Untuk itulah sedulur-sedulurku, pada masa lalu banyak dari para leluhur kita yang berhasil mencapai santiasa. Mereka pun tidak hanya bisa hidup di bumi ini saja, tetapi dimanapun, termasuklah di dimensi lainnya. Dan ini bukanlah yang mustahil, karena sesungguhnya itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Aruto, kepada manusia sejak ia dilahirkan. Tinggal apakah seseorang itu mau memilih jalan tersebut, dan tentunya akan disertai dengan berbagai tantangan dan ujian yang tidak mudah. Jika berhasil melaluinya satu persatu, maka sungguh manusia itu adalah pantas menjadi Khalifatul fil ard, atau pemimpin di bumi sekaligus Khalifatul fil alamin, pemimpin bagi seluruh alam semesta. Ke-17 bentuk kesengsaraan tersebut bukanlah satu-satunya jalan dan cara yang harus ditempuh untuk bisa mencapai sanitiasa. Tentulah ada banyak materi pelajaran, metode, dan mantra-mantra yang perlu dikuasai. Semuanya pun tidak bisa dengan cara-cara yang instan, sebab dibutuhkan kesabaran dan ketekunan istiqomah yang tinggi dalam waktu yang tidak sebentar. Demikianlah sedulur-sedulurku, sesi pesan Sakerio Piningit dalam pemaparan singkat mengenai gerbang keabadian atau immortality. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Dan jangan lupa untuk seperti biasa bisa meninggalkan jejak-jejak diskusi di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang santun agar ramah segala umur. Sampai berjumpa pada wetaran-wetaran